Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, dan kita sudah memasuki di pelajaran yang kelima, murka dari kasih ilahi. Dengan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 38 dengan bunyi demikian, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Luar biasa, inilah kasih sayang Tuhan kepada bangsa Israel, demikian juga kepada kita umat-umat Tuhan saat ini. Walaupun kita melakukan kejahatan, tetapi Tuhan bangkit untuk mengampuni kita dan menyayangi kita. Baik, kita akan melihat pelajaran hari pertama, yaitu di pelajaran hari Minggu dengan judul berduka karena kejahatan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan, dan Tuhan juga membenci akan yang namanya kejahatan atau dosa. Dan seringkali dosa atau kejahatan memancing kemarahan daripada Tuhan, khususnya yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan hal itu Tuhan marah oleh karena kepentingan orang-orang yang dimana yang mengalami penindasan, yang teraniaya, dan seringkali itu dilakukan supaya agar mereka ini tidak kena dampak daripada dosa itu sendiri. Dan hal kejahatan juga akan menyakiti makhluk-makhluk yang lain, makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan sangat benci terhadap yang namanya kejahatan dan dosa. Dan kita lihat bukan hanya sekali, dua kali, tapi sering kali Tuhan terpancing oleh amarah melalui apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat di mana manusia seringkali memberontak melawan Tuhan, di mana mereka melakukan kejahatan. Bahkan kekejaman atau kejahatan yang mereka yang lakukan itu sangat kejam dan sangat mengerikan. Bahkan sampai mereka mengorbankan anak mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan atau mungkin sudah melakukan kejahatan yang begitu brutal, tetapi ketika mereka meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan tetap setia untuk mengampuni mereka. Nah, inilah jalan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka memberontak, Tuhan memberikan pengajaran kepada mereka, di mana rakyat akhirnya ditindas oleh negara-negara asing. Nah, ketika mereka ditindas oleh negara-negara asing, yang terjadi mereka mungkin mulai menyadari dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ketika mereka berseru kepada Tuhan meminta pembebasan, dan luar biasanya di sini Tuhan dengan penuh kemurahan hatinya mau untuk menyelamatkan mereka, mau untuk menolong mereka, dan Tuhan mendengar seruan mereka. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka sudah dibebaskan, rakyat atau bangsa Israel ini kembali lagi melakukan kejahatan, bahkan lebih kejam dari yang sebelumnya. Tetapi apakah kasih Tuhan cukup sampai di situ? Tidak. Ketika mereka kembali lagi berseru kepada Tuhan,
Tuhan tetap kembali untuk menerima mereka, mengampuni mereka kembali. Nah, itulah sebabnya tercatat di dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-38, di mana sifat Tuhan itu adalah sifat penyayang, sifat yang mau untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemarahan daripada Tuhan itu merupakan respons kasih yang tepat terhadap kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan selalu menyakiti orang yang dikasihi oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan itu tidak marah sewenang-wenang seperti manusia pada umumnya. Dia marah bukan karena tanpa alasan. Dia marah oleh karena dia sangat mengasihi akan umatnya, agar mereka boleh mendapatkan sebuah kebaikan, agar mereka tidak disakiti, agar mereka tidak merasakan lagi dampak daripada dosa tersebut. Nah, inilah sifat kasih daripada Tuhan yang sangat dalam, ya. Dan itu sesuatu hal yang tidak terbayangkan. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasakan disakiti berkali-kali? Kalau pernah Bapak Ibu, itulah yang dirasakan oleh Tuhan. Itulah hal yang selalu diterima Tuhan oleh umat-umatnya, bahkan kita sendiri sampai dengan saat ini. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih, Tuhan tetap mau menyayangi kita, Tuhan tetap mau untuk mengampuni kita, Tuhan tetap mau untuk menerima kita apa adanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Seberapa seringkah kita membuat Tuhan marah dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah kita boleh menyadari dan biarlah kita boleh kembali untuk mengasihi Tuhan dan tidak melakukan atau membuat Tuhan marah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.